Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di hari ini Jumat 15 Mei 2020. Pasti kita semua merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kita alami sepanjang hari ini. Karena itu baik bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah becik ke titik. Biasanya itu sambungannya becik ke titik, olo ketoro. Tapi ini hanya bagian becik ke titik saja, di mana bacaannya dari Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami dan Engkau berkenan menyapa kami di malam hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan menjadi bagian kehidupan beriman kami, menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita memulai dengan Kidung Jemaat 23, Ya Allah Bapa. Kita sudah mulai masuk ke dalam pujian pengakuan dan pengampunan dosa ya dalam Kidung Jemaat. Mari kita persiapkan diri. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ini bagian terakhir dari pasal 39. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan, perhatikan, menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, becik ke titik ya. Becik ke titik itu artinya kebaikan orang akan terlihat. Kalau olo ketoro berarti kejahatan orang akan juga nampak ya dengan jelas. Jadi olo ketoro tidak saya bahas, tapi kita bahas becik ke titik. Kebaikan itu akan tertandai, terlihat dengan jelas. Dalam kasus Yusuf, meskipun ia difitnah kemarin, difitnah hendak memperkosa istri Potifar, dan kemudian dia harus dijebloskan ke dalam tahanan. Namun karakter baik Yusuf itu tidak bisa disembunyikan. Bahkan di tempat gelap sekalipun, di sebuah penjara, tidak bisa ketutup bahwa ini memang orang yang berbeda, orang yang baik, orang yang punya kepercayaan diri di dalam Tuhan, orang yang menjaga imannya. Sehingga tadi dikatakan Tuhan menyertai, membuatnya berhasil. Alkitab menyatakan dengan tegas alasannya. Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Kenapa? Karena kemarin kita tahu Yusuf mau mempertahankan imannya. Dan kalau kita ingat dua kali Yusuf mengalami perlakuan jahat atas sesuatu yang tidak dikerjakannya ya.
Yang pertama, dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudara sendiri. Dia tidak punya kesalahan apa-apa, tapi dijual sebagai budak. Dan yang kedua, ia difitnah oleh istri tuannya. Nah, kebaikan Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan itu berkolaborasi, bekerja sama dengan indahnya, sehingga kebaikan Yusuf itu ketitik, becik ketitik. Kebaikan itu terpampang nyata. Karena itu, sahabat GKI Indah yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun kehidupan kita, izinkanlah kebaikan Tuhan itu bersinar di dalam dirimu. Dan lakukanlah yang terbaik dari dirimu, maka becik itu akan ketitik. Ya. Jadi jangan sampai seorang pun mengatakan bahwa ini karena aku baik, karena aku punya kualitas. Tidak bisa seperti itu. Ada kolaborasi yang indah, kerjasama yang baik antara apa yang kita katakan baik dari apa yang kita kerjakan yang menjadi karakter kita, itu bekerja sama dengan kasih karunia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Jreng menghasilkan sinar yang indah, sehingga kebaikan kita akan terpampang nyata. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi justru untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Kerjakanlah seberapapun yang saudara-saudara bisa. Jadilah berkat dan jadilah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami di dalam berbagai macam masalah, di dalam berbagai macam kesulitan. Kebaikan-Mu adalah kebaikan yang sungguh-sungguh sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau kebaikan kami itu berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, dengan apa yang bisa kami kerjakan, yang terbaik yang bisa kami kerjakan, maka itu akan terlihat bersinar, becik ketitik. Tuhan tolong supaya kami bisa melakukannya sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kembali kita menyanyikan lagu yang tadi, lagu yang nomor 23 dari Kidung Jemaat, Ya Allah Bapa. Kita naikkan bait yang ketiga. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal, abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Selamat mengistirahatkan tubuh yang lelah. Selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Sampai berjumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Amin.